Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa UMY semuanya. Kali ini admin akan memberikan panduan bagaimana menggunakan MS Team untuk mahasiswa UMY ataupun untuk semuanya yang memerlukan akses ke MS Team. Nah, ini khusus untuk mahasiswa UMY. Pertama, teman-teman harus melakukan login dulu di webmail.umy.ac.id. Login dengan menggunakan alamat email dan juga password alamat email yang ada di KRS mahasiswa UMY masing-masing. Jadi pertama login dulu ke KRS, dilihat alamat email dan juga password emailnya gitu. Selanjutnya baru teman-teman buka webmail, nanti login ke webmail tersebut menggunakan alamat email dan juga password. Nah, sebelum itu sebelum kita menggunakan MS Team, kita pandu dari bagaimana login ke webmail. Jadi ini MS Team-nya kita lihat menggunakan webmail. Pertama, ketik dulu webmail.umy.ac.id. Setelah itu teman-teman login ke emailnya masing-masing, diketik alamat emailnya, selanjutnya dimasukkan juga passwordnya. Tuh, ini sesuai contohnya yang ada di videonya, bisa disimak baik-baik. Masukkan passwordnya. Setelah itu kalau ada notifikasi silahkan disesuaikan. Nah, setelah itu dicari MS Team gitu, langsung cari aplikasinya MS Team. Jadi kita lihat di semua aplikasi, terus cari MS Team. Nah, kalau sudah ketemu diklik aja. Selanjutnya kita diminta untuk mau download atau mau buka lewat browser. Nah, pertama kita coba menggunakan browser dulu. Ketika buka browser, menggunakan browser nanti tampilannya akan seperti ini. Teman-teman bisa melihat jadwal meetingnya ataupun bisa membuat meetingnya. Nah, sekarang admin akan memandu teman-teman untuk membuat meeting melalui kalender yang ada di MS Team. Jadi pertama buka kalendernya dulu, selanjutnya diklik yang new meeting di pojok kanan atas itu. Setelah itu disesuaikan judul meetingnya atau mau judulnya apa, misalnya judulnya kelompok 4 atau diskusi apa gitu. Nah, jadi disesuaikan dengan tema meetingnya itu apa gitu. Selanjutnya bisa dicari kira-kira partisipannya siapa aja gitu, teman-temannya ataupun bisa dosen dan lain sebagainya gitu. Nanti disesuaikan, misalnya orangnya ada sekian diundang, nanti ini masuk ke emailnya teman-teman yang diundang gitu jadinya gitu ya. Dipilih, setelah itu ditentukan jadwalnya kira-kira kapan, tanggalnya beserta waktunya, pukul berapa sampai dengan pukul berapa gitu. Setelah itu kalau misalnya mau dikasih deskripsi meetingnya seperti apa juga boleh, dipersilahkan untuk mau dikasih deskripsi ataupun tidak. Kalau sudah selesai pengaturannya, setting-setting dan lain sebagainya, boleh disimpan, nanti bisa dilihat di kalendernya teman-teman kalau itu meetingnya sudah kesimpan gitu. Nah, coba kita cek ya. Ini tadi kita buat di tanggal 14 September. Coba kita cek tanggal 14 September itu ada meeting kelompok 4. Nah, tampilannya nanti akan seperti ini kalau diklik. Kalau diklik terus kita mau join meetingnya, mau memulai meetingnya, tinggal klik join aja. Kalau mau close ya tinggal klik close gitu. Nah, ini pasti akan ada minta izin untuk akses mikrofon dan juga videonya gitu ya. Nah, kalau misalnya mau join tinggal join. Setelah itu teman-teman bisa, kalau sudah selesai bisa diakhiri gitu. Nah, ini kita bisa lihat juga historinya gitu. Nah, teman-teman juga bisa juga nih login dari kalender terus langsung new meeting. Nah, ini kalau misalnya mau meetingnya dadakan nih, tiba-tiba udahlah butuh meeting nih, terus ya udah diketik aja join meeting now gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman ada kode nih dari
Misalnya harus join meeting, terus ada kodenya, tinggal diketik aja di yang itu menu tim. Selanjutnya itu nanti join team with a code gitu. Nah, nanti diketik kodenya, disesuaikan kodenya, ataupun bisa dicari di situ ada meeting-meetingnya. Nah, setelah selesai boleh di log out gitu. Nah, sekarang kita coba join meeting menggunakan aplikasi. Nah, kita download dulu. Nah, sebelumnya tuh teman-teman sudah download nih aplikasinya, dimasukkan, diinstal di desktopnya teman-teman masing-masing. Setelah itu diklik, ketika muncul nanti teman-teman diminta untuk kalau misalnya udah sign in, teman-teman nanti diminta, kalau belum sign in nanti teman-teman diminta sign in, tapi kalau sudah sign in teman-teman langsung muncul tampilan seperti ini gitu ya. Nah, kita coba cek dulu kalendernya di meeting teman-teman tadi yang teman-teman buat itu kan, yang tadi kita buat itu tanggal 14. Nah, ini sudah ada juga di aplikasinya ternyata. Tuh sudah tampil meetingnya tanggal 14. Terus ini kita juga bisa edit melalui aplikasinya di desktop ya. Nanti tampilannya seperti ini. Kalau misalnya mau ada yang mau diedit, mau disesuaikan, boleh disesuaikan kembali. Kalau misalnya mau mulai meetingnya juga bisa langsung diklik tuh yang join meeting gitu. Nanti teman-teman langsung akan bisa join ke meetingnya gitu. Nah, ini sekarang kalau kita mau gabung ke pertemuan, jadi bukan kita nih yang bikin meetingnya, tapi kita harus join nih, teman kita bikin meetingnya, kita langsung join. Tapi ini kita perlu untuk login dulu ke alamat email. Kalau misalnya kita emang memerlukan harus login. Tapi kalau teman kita itu bikin pertemuannya tidak mengharuskan kita login, itu juga bisa. Nah, setelah ini akan ada panduannya. Nah, sekarang yang kita harus login dulu ya. Yang pertama itu seperti biasa, kita buka dulu, kita harus punya dulu linknya, link untuk bergabungnya itu. Setelah itu kita copy link bergabungnya tersebut kalau bisa ke browser ya, ke browsernya, misalnya pakai Mozilla atau pakai Chrome gitu, di copy dan di paste di browser tersebut gitu. Setelah itu nanti akan ada tampilan seperti ini. Nah, misalnya mau dibuka lewat aplikasi atau mau diteruskan pakai browser gitu. Kalau misalnya mau diteruskan pakai aplikasi, tinggal diklik aja open aplikasi gitu. Diklik, setelah itu nanti akan muncul seperti ini. Jadi kita tinggal join karena kita udah sign in gitu ya. Di aplikasinya kita udah masuk di aplikasinya dengan email dan password. Jadi kita tinggal join saja gitu. Ini kita udah bisa join. Kalau sudah selesai kita matikan. Nah, setelah itu kalau misalnya kita mau joinnya pakai browser, tinggal diklik aja continue on this browser gitu. Diklik. Setelah itu nanti akan muncul Microsoft Teams yang di browser kita gitu. Itu posisinya kalau kita sudah sign in, jadi kita bisa langsung masuk. Tapi kalau kita belum sign in, kita harus menuliskan nama kita dulu. Misalnya namanya apa? Ini saya contohkan BSI UMY gitu ya. Join now gitu. Join, klik. Nah, kalau kita belum sign in, tulisannya akan kayak gini karena teman yang buat meetingnya itu memerlukan identitas kita sebagai partisipan dan kita harus login gitu. Jadi kita perlu sign in, diklik sign in-nya, lalu kita masukkan alamat email dan juga passwordnya seperti biasa gitu. Nanti setelah ini saya kasih contoh untuk yang tidak memerlukan sign in juga bisa gitu, kita bergabung kalau kita tidak punya email UMY itu juga bisa gitu. Tapi pengaturan dari meetingnya tersebut emang sudah disetting untuk bisa masuk tanpa sign in gitu. Nah, ini kita bisa langsung join, klik join now. Kalau sudah selesai ya bisa di close ataupun ditutup ya meetingnya gitu. Nah, selanjutnya
Ini kalau kita join ke pertemuan tanpa harus login email, tapi pengaturan dari meetingnya itu sudah pengaturan yang kita bisa join gitu. Caranya di copy paste dulu meetingnya. Selanjutnya kita buka pakai browser bisa, pakai aplikasi juga bisa. Tapi kalau aplikasi kan kita perlu sign in, jadi kita continue with browser aja supaya bisa langsung masuk tanpa harus sign in gitu. Nah, ini ketik namanya, misalnya namanya Nansnin. Dari mana? Dari kelompok 4 atau dari mana gitu. Nah, terus join now gitu. Nah, setelah tampilannya seperti ini, berarti ini tandanya teman-teman sudah bisa join dan sudah ada di pertemuan daring tersebut gitu ya, dan ini sudah ada satu partisipan yang lainnya gitu. Gitu teman-teman, mungkin ini bisa membantu teman-teman untuk bisa join di Microsoft Teams. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan ke BSI UNI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.